Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai surat berharga. Tapi sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu surat berharga? Jadi surat berharga merupakan suatu dokumen yang diterbitkan oleh penerbit sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, berfungsi sebagai alat bayar baik itu oleh pihak pertama maupun pihak lainnya, di mana dokumen tersebut dialihkan. Jadi surat berharga mudah dan dapat diperdagangkan. Surat berharga sendiri terbagi menjadi dua, yaitu surat berharga atau negotiable instrument yang bagaimana disebut sebagai fungsi legitimasi. Lalu yang kedua adalah surat yang berharga atau letter of value. Surat berharga sendiri berfungsi sebagai satu, sebagai alat pembayaran atau alat tukar uang, dua, sebagai alat memindahkan hal bukti atau diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana, lalu yang ketiga adalah sebagai hak bukti. Baik, selanjutnya ada pihak-pihak yang terkait dengan surat berharga. Yang pertama yakni penarik, yaitu pihak pemberi dana. Yang kedua ada pemegang, yaitu pemegang surat berharga yang memiliki hak tagih. Lalu ada penerbit, yakni penerbit surat berharga. Lalu yang keempat ada tertarik, yaitu pihak yang akan melakukan pembayaran. Lalu yang kelima ada endosan, yakni pemegang surat berharga sebelumnya. Lalu yang keenam ada akseptan, yakni pihak yang melakukan akseptasi pembayaran. Lalu yang terakhir, yang ketujuh yaitu avalis, yaitu penjamin dari penerbit. Ini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh surat berharga. Yang pertama ada CQ, yaitu suatu perintah pembayaran tertulis sejumlah uang tertentu oleh klien, biasanya nasabah bank, kepada bank dengan menyerahkan surat. Yang kedua ada wesel. Wesel adalah surat perintah pembayaran yang membuat kata-kata wesel, tanggal, dan tempat. Yang ketiga ada konsumen atau bill of lading, adalah surat yang ditandatangani oleh pengangkut sebagai bukti pengangkutan barang yang akan diangkut ke suatu tempat dan akan diserahkan kepada orang pada tempat tujuan. Jenis surat berharga. Wesel adalah suatu surat berharga bertanggal dan menyebutkan tempat penerbitannya. Yang kedua ada surat sanggup, yakni surat berharga yang memuat kata accept atau promise dalam mana penerbit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar. Yang ketiga ada cek atau surat perintah dari nasabah. Yang keempat ada kwitansi, serta yang kelima ada saham. Saham sendiri diatur dalam pasal 40 KUH Dagang dengan kata-kata bahwa modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atas nama atau belangku. Serta yang terakhir ada konosemen atau bill of lading. Dalam pasal 504 KUD disebutkan, pengirim dapat meminta agar pengangkut mengeluarkan konosemen tentang barang yang diterimanya untuk diangkut dengan menarik kembali tanda terima sekiranya telah dikeluarkan olehnya. Jenis-jenis surat berharga di luar KUHD. Pertama terdiri dari bilet giro, lalu cek perjalanan, lalu credit card, lalu miscellaneous change order, lalu letter of credit, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, sertifikat reksadana, commercial paper, obligasi, floating rate note, dan yang terakhir warrant. Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif. Dan surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal maupun pasar uang. Fungsi dari surat berharga yaitu sebagai surat sanggup membayar atau janji untuk membayar, surat perintah membayar, serta surat pembebasan hutang. Oke, sekian video dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih telah menyaksikan video kami. Yaitu yang pertama ada CQ, yaitu adalah Lalu yang kedua ada pemegang, yaitu